Selasa tanggal 7 2024 ya. 7 Januari 2025 ya. Baik ya. Penggugat akan kami panggil kembali ya. Ada yang belum hadir hari ini. Izin dengan agenda? Dengan agenda? Masih ini kepastian dari penggugat mengenai gugatannya ini dan legal standingnya. Gitu ya. Siap ya. Ada lagi? Cukup ya. Next. Sidang selesai dan nyatakan ditutup. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Oh ya, agenda hari ini adalah sidang pertama, di mana pada sidang tersebut tadi ada rencana pencocokan identitas. Namun berhubung dari legal standingnya dari pihak penggugat, dengan ada surat kuasa tadi situ cap jempol, tetapi ada administrasi yang belum dilengkapi. Kalau cap jempol banyak langkah-langkah yang harus dilengkapi, maka majelis hakim menunda untuk sidang tersebut. Nanti ditunda di tanggal 7 Januari 2025 gitu. Iya. Jadi menyangkut legal standingnya si penggugat nih. Apakah gugatan mau dilanjutkan atau mau dicabut karena legal standingnya belum jelas, sehingga sidang tadi hari ini ditunda. Oke Pak Endang, Ya. ini kan mengenai sengketa tanah. Ya. Nah ini boleh diklarifikasi mengenai tanah yang sebenarnya kepemilikannya gimana mungkin Pak Endang? Oh, ini masalah sengketa tanah. Awalnya tanah tersebut itu ada pembebasan untuk jalan tol. Pada saat itu jalan tol. Tahun berapa itu? Pembebasan itu sekitar informasinya pengumuman di tahun 2016. Nah, Pak Idris si tergugat nih jauh sebelumnya di tahun 93 itu telah mengalihkan tanah tersebut kepada Pak Rusli. Pasti, tapi jual belinya tidak ada. Nah, oleh Pak Rusli tanah tersebut baru dialihkan ke Pak Mat Solar itu. Mat Solar. Nah, selanjutnya ada pembebasan jalan di situ untuk jalan dengan umum. Nah, di sini berhubung suratnya masih atas nama Siman Nganing, Pak Idris selaku ahli warisnya, sehingga uangnya tersebut dikonsinyasikan ke pengadilan sini sebesar 3,3 M gitu, karena tidak bisa diambil karena mengandung sengketa gitu. Nah, akhirnya kalau mau disengketa ada dua solusi. Pertama, melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau melalui perdamaian sengketa perdata untuk memastikan siapa pemilik yang sebenarnya di atas tanah tersebut. Nanti dialah yang bisa mengambil uang konsinyasi tersebut itu. Tapi dari pihak tergugat sendiri mungkin punya bukti apa aja ketika di kemarin ya? Nah, bukti-buktinya adalah girik. Semuanya sampai saat ini giriknya masih atas nama Siman Nganing, ahli warisnya adalah Pak Idris. Sampai sekarang ini belum dibalik nama karena memang belum ada AJB. Nah, adapun AJB yang telah terjadi di tahun 2019 itu mengandung cacat hukum karena menurut Perpres 71 2012 bahwa dalam rentang waktu sebelum ada pembebasan lahan tersebut itu yang berhak hanya boleh mengalihkan kepada pihak yang memerlukan. Siapa yang memerlukan? Yang memerlukan adalah Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum, itu yang memerlukan. Untuk apa? Untuk kepentingan jalan tol. Gitu. Nah, sejak ditetapkannya itu, maka tanah tersebut hanya beliaulah yang bisa mengalihkannya ke PU. Jadi nggak boleh transaksi yang lain. Itu. Apabila dipandang ada transaksi yang lain, itu dipandang tidak dibenarkan karena sudah ada kepresnya di situ. Nah, kemudian tiba-tiba pada saat itu ada proses perkara pidana pada saat itu. Pada di tahun 2019 di situ terjadi tanda tangan AJB di dalam penjara waktu itu Pak Idris.
Nah, terus Pak Idris ya ditahan. di tahun 2019. Sementara Pak Ahmad Solar sedang sakit. Sementara kalau akte jual beli di hadapan PPAT itu harus di hadapan PPAT, harus di hadapan pejabat yang berwenang, harus dibacakan itu. Ya itu nggak ada gitu. Satu di sisi sedang sakit, satu lagi di penjara. Terlebih lagi tanah tersebut pada saat itu sudah dikonsinyasikan, artinya sudah dibayarkan untuk kepentingan umum, sudah dibayar. Nah, seharusnya pengambilannya dengan dua cara, yaitu melalui putusan pengadilan atau melalui perdamaian, bukan melalui akte jual beli, bukan karena jual beli sudah ditentukan tadi hanya kepada pihak yang memerlukannya, pihak lain nggak boleh itu. Nah, kalau terjadi akte jual beli, tanah itu sudah jadi jalan tol pada saat itu 2019, jadi obyeknya udah nggak ada obyeknya karena udah jadi jalan tol. Nah, itulah sebabnya kenapa perkara ini adalah perkara perdata itu, karena untuk memastikan siapa yang berhak di atas tanah tersebut gitu. Tapi Bang, ini kan terkait tanah ini kan sudah objeknya sudah jadi Jalan tol. Iya, atau iya. jalan umum ya. Betul. Reaksi ketika Ahmad Solar tahu kalau ini ada masalah di tanah terus tiba-tiba jadi sebuah jalan tol, apa Pak? Nah, ketika tanah itu terjadi jalan tol, kan si panitia kan PUPR dalam rangka membayarnya kepada siapa kan gitu, membayarkan uang nih kepada apakah ke Pak Ahmad Solar atau ke Pak Idris. Nah, tanah ini mengandung sengketa, surat-suratnya masih atas nama Pak Idris, sehingga tidak bisa diambil oleh Pak Ahmad Solar gitu. Begitupun Pak Idris gitu. Pak Idris itu tanahnya diklaim adalah itu punya Ahmad Solar, jadi mengandung sengketa nih gitu. Oleh karena mengandung sengketa, maka Kementerian Pekerjaan Umum PUPR mengkonsinyasikan uang tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang ini. Enggak, reaksi Ahmad Solarnya sendiri apa Pak ketika tahu ternyata Oh tanah ya, ini- reaksi Ahmad Solar pada saat itu dia menempuh jalur pidana. Nah, saya katakan bahwa ini masalah perdata. Jalur pidana nggak bisa diambil, ditempuh. Tetap perdatanya dulu, nggak bisa ke pidana gitu. Akhirnya terbukti kan, pidananya berjalan, tetap nggak bisa diambil karena ini ranah perdata gitu. Hari ini berarti lebih ke perdatanya. Perdatanya dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak atas tanah tersebut nanti Dari pengadilan. pihak Ahmad Solar sendiri punya bukti apa aja Bang selain tadi surat AJB ya yang ditandatangani Nah, itu? kalau itu konfirmasinya ke pengacaranya Pak Ahmad Solar. Tapi Abang sendiri mungkin mengetahui hal itu kan? Kalau dari klien kami, giriknya literasinya masih atas nama klien kami. Itu. Kalau tentang itu mungkin yang lebih berkompeten menjawab kuasa hukumnya Pak Ahmad Solar, bukan ke saya. Apakah dia punya apa, saya juga belum tahu. Karena di dalam pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikannya. Kan dia yang gugat, buktikan dia. Gitu. Saya kan tergugat. Pak, Gitu. tapi sejauh ini dari pihak Abang dari Pak Idris ya. Nah, itu responnya apa ketika tiba-tiba ada surat gugatan? Justru kami memang sedang menunggu adanya gugatan ini untuk memastikan siapa yang berhak di atas tanah tersebut. Itu nanti melalui proses jawab-menjawab, pembuktian dan seterusnya gitu. Tapi ada pengakuan nggak Bang dari Pak Idris sendiri bahwa tanah itu memang sudah dijual? Iya, sudah dijual atau gimana sebenarnya? Pak Idris dari Pak Idris sendiri dia tidak mengakui karena dia merasa tanah itu surat-suratnya hanya dikasih ke Pak Rusli. Makanya antara Pak Idris dengan Pak Rusli tidak ada akte jual beli. Hanya surat Pak Idris dikasih ke Pak Rusli, gitu aja. Itu kan dialihkan ke Pak Rusli. Itu Iya, apakah nggak ada jual beli sama sekali. kepentingannya untuk Nggak ada apa hitam dialihkan? putihnya nggak Kagak ada? ada sama sekali. Dari, Nggak ada sama. dari Pak Rusli ke Mas Solar pun Nah, ke Pak Rusli, Mas Rusli, nah Pak Rusli yang tahu. Ke Mas karena Pak Idris nggak tahu kan. Gitu, yang berhubungan antara Pak Rusli dengan Mas Solar ya mereka yang tahu, karena antara Pak Idris dengan Pak Mas Solar tuh nggak saling mengenal. Iya. Nggak ada komunikasi, emang nggak Taunya kenal. Pak Idris ke Pak Rusli aja. Pak Rusli aja, Nah, gitu. Terlepas dari Pak Rusli ke Ahmad Solar, Pak Idris tidak tahu ya. Nggak tahu, itu memang nggak kenal. Pak Endang mungkin kepentingan pengalihan dari Pak Idris ke Pak Rusli apa? Bisa Pak jatuh Idris ke Pak Rusli. Oh, pada saat itu dapat informasi Pak Idris calon desa, dia butuh anggaran untuk operasional.
dia melepaskan tanah tersebut ke Pak Rusli. Tapi Cuman surat bersurat aja dipegang sampai sekarang. Jadi belum ada akta jual beli, belum ada pengalihan dan sebagainya. Gitu. Waktu itu berapa Bang kalau boleh tahu transaksi antara Pak Idris dengan Pak Rusli? Saya nggak tahu. harus dengan Pak Maswar pun tidak tahu. Nggak tahu saya. Karena itu di Iya. luar dari sepengetahuan Pak Iya, karena Idris. peristiwa udah lama ya, saya nggak tahu. Iya. Pak, yang akhirnya yang dana disimpan di Pengadilan Negeri Tangerang berapa Pak yang untuk? Kurang lebih sekitar 3,3 M. Nah, tuntutan dari pihak Mat Solar apa Bang ke Pak Rusli? Tuntutannya beliau ya yang ingin mengambil uang tersebut. Oh, Gitu. karena sudah disita oleh. Kalau bukan disita, dikonsinyasikan, Oh. dikasih ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan kepada yang berhak sesuai dengan putusan yang telah ingkrah nanti, gitu. Siapa nih berhak? Nanti ada putusannya tuh. Nah, disitulah baru pengadilan berdasarkan ini baru dikasih oleh pengadilan. Tapi Pak Endang sebagai lawyer gitu, mungkin Iya. pandangan mengenai ini kan udah ada jual beli tapi mungkin surat masih di Pak Idris, itu seperti apa mungkin? Apakah harus seperti Memang sepanjang kalau tanah itu kan harus ada bukti pengalihan, jual beli, hibah dan seterusnya. Tanpa bukti ada pengalihan, tanahnya hak bawahnya masih atas nama asal. Jadi Walaupun udah administrasi, dibeli? iya, jadi administrasinya harus diselesaikan dulu. Seharusnya pada saat itu diselesaikan dulu administrasinya. Gitu, beda sama mungkin jual beli emas atau jual beli mobil atau motor, mungkin dialihkan langsung selesai. Dia administrasinya harus, karena di situ ada BPHTB, ada pajak, ada PPN, ada PPH yang harus diselesaikan. Itu kan belum diselesaikan semua, gitu. Sehingga secara hukum ya belum beralih. Kalau secara hukum itu ya belum beralih karena belum ada bukti pengalihannya. artinya dari di luar persidangan apakah dari pihak Solar ingin menyelesaikan pengalihan nama itu atau gimana mungkin Pak? Di luar gini pertanyaannya? Di luar. Maksudnya sebelum ada persidangan apakah dari pihak Solar sudah meminta untuk, karena kan udah ada perjualbelikan tapi suratnya kan nama apakah sudah ada usaha mungkin dari ke pihak sana? Pak Rusli, ke Pak Rusli barangkali. Oke. Pak Abang minta Rusli. tanggapannya dong mengenai dia Rike Diah Pitaloka yang akan membantu menagih uangnya. Oh, mengenai itu. Kalau pengambilan uang konsinyasi itu berdasarkan Perma nomor 3 2016 itu bahwa penyelesaian pengambilan uang konsinyasi cuma 2, yaitu harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Kedua, atau melalui perdamaian dengan cara itu, gitu. Di luar itu ya susah, gitu. Sebelumnya udah ada perdamaian Pak, sebelum masuk ke sidang ini. Belum ada perdamaian sampai saat ini. Nanti setelah ini nanti kan ditempuh langkah mediasi. Kita belum tahu nanti di mediasi apakah dari pihak klien kami ada upaya damai atau enggak sama dari pihak Pak Mat Solarnya. Mudah-mudahan sih mereka bisa berdamai supaya bisa cepat selesai. Itu saya sih harap bisa selesai, bisa cepat berdamai. Tapi kalau memang tidak berdamai itu hak mereka kan. Bang, Ya. Pak Idris dengan Pak Rusli ini ada komunikasi nggak terkait masalah ini? Enggak ada, mereka enggak saling kenal. Hah? Pak Idris. nggak saling kenal. Enggak Pak saling Idris sama kenal. Pak Rusli kan Rusli. Oh, kalau Pak Idris sama Pak Rusli kenal ya, mereka kenal, sorry, Artinya kenal. ada kayak semacam komunikasi mengenai hal komunikasi ini. apa gitu terkait permasalahan ini biar selesai Oh lah ya, secara untuk damai. komunikasi antara Pak Idris dengan Pak Rusli, saya nggak tahu tentang itu. Pak Rusli belum nggak tahu saya. Tidak terjadinya perdamaian artinya kedua belah pihak masih pengen merasa berhak untuk mendapatkan itu. Iya, barangkali seperti itu. Mungkin kedua pihak masih merasa mempunyai hak sehingga mau nggak mau melalui pengadilan ini. Berarti boleh dikatakan Pak Rusli ini menjual tanah ke Mat Solar tanpa sepengetahuan Pak Idris atau gimana? Ya, Karena memang kan tanah Pak Idris sendiri kan sudah Udah milik Pak dibeli Rusli. sama Pak Rusli ya. iya. Nah, atau Iya. gimana sih Pak? Ya Pak Rusli menjual ke Pak Mat Solar ya jual surat, tapi akte jual belinya nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ada Iya, suratnya. nggak bisa Pak Rusli menjual ke Pak Mat Solar dengan akta jual beli karena tanahnya nih giriknya masih atas nama Pak Idris tadi, gitu. Sehingga Pak Rusli nggak bisa membuat akta jual beli karena suratnya kan pernah atas nama dia. Tuh, masalahnya di situ masalahnya. Intinya di permasalahan Iya, itu Pak Rusli. nggak Pak. Iya, pastinya dia nggak punya. Dia hanya punya pegang surat aja, tapi suratnya bukan atas nama dia. Tuh. Artinya
suratnya masih girik, belum sertifikat. Betul, ya? betul. Belum segini. Artinya kuatan mana bang, sertifikat dan girik? Kalau menurut Kuatan sertifikat, undang-undang. kuatan sertifikat. Sertifikat. Iya, tapi ini emang belum ada sertifikat ya? Mau mana? Iya. Oke. Aman? Oke. Terima kasih banyak Ya. Pak Endang. Terima kasih.